menjelang Natal dan Tahun Baru sudah menjadi lumrah harga kebutuhan pangan mulai merangkak. Dari harga 10 sekarang kan 15.000. Nah itu yang kita agak-agak bikin pusing itulah. Sayur mayur yang memang kita butuhkan untuk sehari-hari, naiknya itu terlalu tinggi untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelas 1114 dari kelompok 4 dan izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Muhammad Zaki Apriansyah dari absen 23. Nama saya Bibi Raffi Majid, nomor absen 17. Nama saya Rosid Widi Pangestu, absen 32. Nama saya Kirsanto Siranuman Raja dari absen 7. Nama saya Sania Zara Azhar dari absen 33. Nama saya Farah Adelia Pratiwi dari absen 12. Nama saya Karina Putri Absari Anwar, absen 5. Dalam vlog kali ini kami akan menjelaskan tentang kenaikan harga bahan pangan pokok yang terjadi akhir-akhir ini. Sebelum kita membahas hal ini lebih dalam, kalian harus tahu nih apa sih itu bahan pangan pokok? Sini Jet, jelasin. Nah, jadi makanan pokok adalah bahan pangan yang mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi oleh masyarakat dan telah menjadi budaya makan di berbagai etnik sejak lama. Contohnya seperti telur, beras, dan lain-lain. Oke, jadi di sini menjelaskan bahwa terjadinya kenaikan harga bahan pokok kini terjadi di area sekitar Manukan dan sekitarnya. Oleh karena itu, kita akan mewawancarai sejumlah pedagang bahan pokok untuk mendapatkan data yang akurat. Selamat menonton. Oke guys, jadi hari ini kita lagi di salah satu mewawancarai di salah satu minimarket yaitu Superindo yang berada di daerah Manukan. Mari kita wawancara. Let's go. Oke, jadi saya boleh nanya dulu nggak? Yang pertama nama masnya siapa? Nanda Bintang Kurnia. Nanda Bintang Kurnia. Iya. Oke, jadi di sini saya ingin bertanya tentang kenaikan bahan pangan pokok. Nah, bahan pangan pokok apa saja sih yang mengalami kenaikan harganya? Kalau saya ya, Iya. itu bahan pokok yang sering naik itu kayak gula, beras sama telur. Sama Itu paling telur. sering, ya. Oh ya. Minyak kan sekarang itu naik cuma lambat. Kalau minyak telur lambat sekarang ya. Iya. Oke. Jadi lanjut ke pertanyaan kedua yaitu sejak kapan kenaikan ini tuh kayak terjadi? 2 minggu yang lalu. Sekitar 2 minggu yang lalu. Iya, 2 minggu. Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya, siapa saja sih yang menurut Mas yang dirugikan dari kenaikan harga pokok ini, Mas? Ya, paling dirugikan sih yang pastinya masyarakat ya, yang masyarakat di bawah. Dengan yang pastinya yang rendah gitu. Itu kan mereka kan butuh yang namanya pastinya kayak gula itu masih sering dipakai mereka. Untuk Mereka kan dikonsumsi. ya, konsumsi, tapi kan gajinya mereka kan belum bisa mencukupi gitu. Oh ya. Itu Oke, selanjutnya, mengapa bisa terjadinya kenaikan itu, Mas? kalau untuk sekarang sih mungkin kan akhir tahun itu. Karena akhir tahun. Nah, tahun dan mau pilpres juga. Oh iya. Ya, pastinya ada penimbun sih. Ada penimbunan dari stok itu ya, Mas? Iya. Saya ingin menanyakan tentang pendapat Mas tentang bagaimana langkah tepat yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tidak untuk mengatasi masalah kenaikan harga pokok ini, Mas. Paling mudahnya sih harusnya sih ya, pemerintah itu memberikan solusi dari untuk masyarakat, kayak misalnya ke petani-petani itu kan kasih pupuk-pupuk dari ke petani semuanya itu. Ya. Nah itu nanti harganya pasti menurun kan, kita kan namanya kan sawah-sawah itu kan kita banyak ya. Ya. Jadinya harga-harga itu pasti berkurang kalau pemerintah mau mengeluarkan dana ke petani-petani.
Oh, agar stoknya itu terpenuhi gitu ya Mas. Oke, sudah situ aja Mas. Makasih ya Mas. Maaf mengganggu waktu kerjanya. Ya, makasih ya Mas. Halo guys, jadi hari ini kita akan mewawancarai salah satu toko sembako ya. Iya, toko sembako toko. Ya, kita akan mewawancarai mengenai dan juga bertanya-tanya ya tentang kenaikan harga bahan pokok. Let's go. Sebelumnya kalau boleh tahu namanya Ibu siapa? Ibu Putri ya. Oke Bu, baik. Pertanyaan pertama adalah bahan pokok apa saja yang mengalami kenaikan harga? Beras, gula, sama telur. Oke Bu. Sejak kapan kenaikan harga bahan pokok itu terjadi ya Bu? Bulan kemarin. Dari bulan kemarin ya Bu? Ya. Siapa saja yang dirugikan karena kenaikan harga bahan pokok ini ya Bu? Ya saya yang beli. Soalnya ngejelasinnya itu susah sama konsumen yang agak ribet gitu. Mengapa bisa terjadi kenaikan harga bahan pokok itu ya Bu? Kalau menurut pendapat Ibu sendiri? Mungkin karena produsennya yang Katanya sih karena ada bantuan. Oh. Karena kan ada bantuan sosial gitu. Soalnya naiknya itu tiap ada bantuan sosial. Menurut pendapat Ibu, bagaimana langkah tepat yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ini ya? Aduh, nggak tahu. Menurut Ibu aja, pendapat Ibu sendiri. Apa ya? Yang paling utama ini kan beras yang Ya. banyak naiknya. Memeratakan mungkin? Ya bantuannya itu mungkin dikurangi. Oh, bantuan dalam masuknya ya Bu ya? Bantuan sosialnya itu mungkin bisa dikurangi. Baik. Sebelumnya terima kasih ya Bu. Saya mohon maaf mengganggu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Adel dan bapaknya siapa? Pak Bima. Pak Bima ya. Jadi saya ingin bertanya, saat ini kan terjadi kenaikan harga bahan pangan pokok kayak beras, telur dan lain-lain. Ya. Nah, bahan pangan pokok apa saja yang mengalami kenaikan harga? Beras terutama. Beras. Kalau telur itu naik turun. Oh. Beras terutama. Terus sejak kapan kenaikan beras ini terjadi? Sejak kapan ya? Mulai dari kapan? Baru hari ini atau baru Satu sekarang? bulan ini, atau 2 bulan ini kemarin. Beras. Terus siapa saja yang dirugikan gara-gara kenaikan harga bahan pokok ini? Ya mungkin konsumen ya. Iya. Soalnya kan itu harga pokok, nggak mungkin kan orang nggak beli gitu loh. Iya. Jadi yang pasti konsumen. Selanjutnya, mengapa bisa terjadi kenaikan harga bahan pangan pokok ini? Kurang tahu mbak, dari itunya apa, dari tempat kulaannya emang segitu. Jadi ngikutin harga dari kulaan ini. Terus menurut pendapat Anda, bagaimana langkah yang tepat yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah kenaikan harga bahan pangan pokok? Kan harga barang pokok. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Kalau subsidi sih kurang, kemungkinan nggak tahu ya, mungkin ada oknum yang itulah apa, nandon-nandon mungkin mengakibatkan harga beras itu naik, langka jadi naik, mungkin gitu, ditelusuri gitu Mbak. Oh, iya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Mas. Terima kasih. Selamat sore Bu, saya akan bertanya-tanya tentang bahan pokok. Bahan pokok apa saja yang mengalami kenaikan harga ya? Yang naik itu beras, telur sama gula, telur puyuh naik semua, lainnya enggak. Terus sejak kapan kenaikan harga bahan pokok terjadi? Sejak seminggu yang lalu semuanya naik. Terus mengapa bisa terjadi kenaikan harga bahan pokok? Waduh, mungkin cari uang susah makanya semuanya naik. Siapa saja yang dirugikan karena kenaikan harga bahan pokok? Semua orang kecil dirugikan semua. Kan cari uang susah.
menurut pendapat Ibu, bagaimana langkah tepat yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah kenaikan harga bahan pokok? Memberi bantuan subsidi pada masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih, Bu. Jadi kesimpulan dari video ini, kenaikan bahan pangan pokok terjadi karena pemerintah tidak memeratakan dalam memproduksi bahan pangan pokok. Dan juga pihak yang dirugikan adalah masyarakat luas, terutama para pedagang-pedagang yang menjual bahan pangan pokok. Sekian video vlog kami mengenai wawancara terhadap pedagang-pedagang mengenai kenaikan bahan pangan pokok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Ngeri banget.